Sekarang sudah pukul 5 sore, dan Anda baru sadar bahwa laporan yang Anda tunda-tunda jatuh tempo besok. Saatnya bekerja keras, buka komputer Anda, dan periksa ponsel Anda. Mungkin Anda ingin menonton saluran YouTube favorit Anda? Sebaiknya Anda membuat makan malam dulu. Anda biasanya suka memasak, meskipun sulit menikmati ketika ada pekerjaan yang menggantung di kepala Anda. Oh, ternyata sudah sangat larut. Mungkin sebaiknya Anda mencobanya lagi besok pagi? Ini adalah siklus penundaan, dan kita semua pernah mengalaminya. Tapi mengapa kita terus menunda-nunda meskipun kita tahu itu buruk untuk kita? Untuk lebih jelasnya, menunda sesuatu tidak selalu berarti penundaan. Dibutuhkan manajemen waktu yang bijak untuk memutuskan tugas mana yang penting dan mana yang bisa menunggu. Penundaan terjadi ketika kita menghindari suatu tugas yang kita bilang akan dilakukan, tanpa alasan jelas, meskipun kita tahu itu akan berdampak negatif. Aneh memang, melakukan sesuatu yang kita tahu akan menyakiti kita. Namun ironisnya, penundaan adalah hasil dari tubuh kita yang berusaha melindungi kita, khususnya dengan menghindari tugas yang dianggap mengancam. Saat Anda menyadari perlu menulis laporan itu, otak Anda merespons seperti menghadapi ancaman. Amigdala Anda, sekumpulan neuron yang terlibat dalam proses emosional dan identifikasi ancaman, melepaskan hormon termasuk adrenalin yang memicu respons rasa takut. Kepanikan ini bisa diatasi oleh impuls dari korteks prefrontal Anda, yang biasanya membantu berpikir jangka panjang dan mengatur emosi. Dan di tengah respons melawan, lari, atau membeku ini, Anda memutuskan untuk menghindari ancaman tersebut dengan melakukan tugas yang kurang menegangkan. Respons ini mungkin terlihat berlebihan. Ini hanya tenggat waktu, bukan serangan beruang. Tapi kita lebih cenderung menunda-nunda tugas yang membangkitkan perasaan negatif, seperti ketakutan, ketidakmampuan, dan ketidakamanan. Studi tentang siswa universitas yang menunda-nunda menemukan bahwa peserta lebih cenderung menunda tugas yang dianggap stres atau menantang. Dan persepsi betapa sulitnya tugas meningkat saat Anda menundanya. Dalam satu percobaan, siswa diberikan pengingat untuk belajar sepanjang hari. Saat mereka belajar, sebagian besar melaporkan bahwa itu tidak terlalu buruk. Namun ketika mereka menunda-nunda, mereka konsisten menilai gagasan belajar sebagai sesuatu yang sangat menegangkan, membuatnya sulit untuk memulai. Karena penundaan dimotivasi oleh perasaan negatif kita, beberapa individu lebih rentan terhadapnya daripada yang lain. Orang yang mengalami kesulitan mengatur emosi mereka dan mereka yang berjuang dengan harga diri rendah cenderung menunda-nunda, terlepas dari seberapa bagusnya mereka dalam manajemen waktu. Namun, ini adalah kesalahpahaman umum bahwa semua penunda-nunda adalah orang yang malas. Kemalasan ditandai dengan tubuh dan otak tanpa energi dan sikap apatis secara umum. Saat Anda merasa malas, Anda lebih cenderung duduk tanpa melakukan apapun daripada mengalihkan perhatian dengan tugas-tugas tidak penting. Faktanya, banyak penunda-nunda karena mereka terlalu peduli. Mereka sering melaporkan ketakutan akan kegagalan yang tinggi, menunda sesuatu karena takut pekerjaan mereka tidak akan memenuhi standar tinggi mereka. Apapun alasan penundaan, hasilnya seringkali sama. Penunda-nunda sering menderita kecemasan dan depresi, perasaan malu yang berkelanjutan, tingkat stres dan penyakit fisik yang lebih tinggi terkait dengan stres yang tinggi. Yang terburuk, sambil menunda-nunda menyakiti kita dalam jangka panjang, itu menurunkan sementara tingkat stres kita, memperkuatnya sebagai respons tubuh untuk mengatasi tugas-tugas penuh tekanan. Jadi, bagaimana kita bisa memutus siklus penundaan? Secara tradisional, orang berpikir penunda-nunda perlu mengembangkan disiplin dan praktik manajemen waktu yang ketat. Namun saat ini, banyak peneliti merasa sebaliknya. Bersikap terlalu keras pada diri sendiri bisa menambah emosi buruk pada suatu tugas, membuat ancamannya semakin besar. Untuk mempersingkat respons stres ini, kita perlu mengatasi dan mengurangi emosi negatif ini. Beberapa strategi sederhana termasuk membagi tugas menjadi elemen lebih kecil, atau menulis jurnal tentang alasan stres dan mengatasi masalah mendasar tersebut. Coba hilangkan gangguan terdekat yang membuat mudah menunda-nunda secara impulsif. Dan yang terpenting, menumbuhkan sikap menyayangi diri sendiri,
maafkan diri sendiri, dan buat rencana untuk berbuat lebih baik di lain waktu. Karena budaya yang melanggengkan siklus stres dan penundaan ini merugikan kita semua dalam jangka panjang.